hebat. Lima, gemar belajar, ilmu bertambah. Enam, bermasyarakat, bantu sesama. Tujuh, tidur cepat setiap hari. Kebiasaan hemat kita jalani. Ayo lakukan bersama. Tujuh kebiasaan anak Indonesia. Karakter pribadi yang kuat, karena kita semua generasi hebat. Ayo lakukan bersama. Tujuh kebiasaan anak Indonesia. Karakter pribadi yang kuat, karena kita semua generasi hebat. Yeay! Ayo lakukan bersama. Tujuh kebiasaan anak Indonesia. Karakter pribadi yang kuat, karena kita semua generasi hebat. Yeay! Semestinya engkau bisa Mencobanya lebih bijak, semampunya berusaha, berjuang jujur berkarya, tanpa pernah meragukan kemampuan pada kita. Sungguh percayakan saja, kita istimewa, bisa. sungguh sebuah karunia. Kita saling jaga rasa, Generasi anak bangsa, anak bangsa. Selanjutnya Sobat Prestasi, materi terakhir untuk cabang lomba tari kreasi yang pada tempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Alfianto. Kepada Bapak Alfianto kami persilahkan. Halo sahabat prestasi semua, saya Alfianto akan mencoba untuk memaparkan tentang Ajang Talenta 2025 jenjang SMA dan SMK dalam tari kreasi berpasangan. Di sini mungkin akan saya ringkas saja karena teman-teman semua sudah membuat panduan yang sudah dibagikan oleh panitia. Nah, pada kali ini yang akan dijadikan sebagai kriteria-kriterianya adalah yaitu akan saya jelaskan secara garis besar saja gitu. Nah, bahwa tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui tubuh dan menghasilkan gerak, gaya, dan pesan. Fungsi tari tidak lepas dari sistem kebudayaan masyarakatnya. Alam,
adat istiadat, serta nilai yang terkandung di dalam masyarakat tersebut. Untuk tari kreasi pada FLS 3N tahun 2025 ini merupakan hasil kreativitas siswa yang dikembangkan dari kearifan lokal daerah asal peserta dan kemudian ditarikan oleh 2 orang penari atau duet. Nah, di dalam penggarapan tari dilakukan melalui pengembangan materi-materi lomba. Nah, materi ini merupakan komponen penting yang harus dipahami dan dipelajari oleh peserta. Ruang lingkup materi lomba dengan ketentuannya adalah sebagai berikut. Di antaranya, orientasi bentuk atau gerak, karya tari kreasi yang bersumber pada tradisi. Nah, jadi materi yang disajikan masih dapat dikenali unsur-unsur tradisi yang menginspirasi ataupun yang dimanfaatkan sebagai sumber penggarapan karya tari itu sendiri. Kemudian juga tentang isi, teknik, bentuk, dan pemanggungan karya tari secara keseluruhan. Nah, salah satunya atau secara bersamaan dapat dijadikan pilihan fokus penggarapan dalam upaya menemukan kebaruan itu sendiri. Poin yang berikutnya adalah kekuatan karya tari dalam merealisasikan tema, gagasan bentuk, dan isi dalam penyajian pertunjukan. Kemudian, pengembangan secara kreatif dan inovatif menunjukkan pada satu upaya menemukan dan menampilkan kebaruan. Kebaruan yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan dan secara jujur harus diakui orisinalitasnya ataupun mengadaptasi penemuan orang lain ataukah murni penemuan dari proses kreatif penggarapan karya tersebut. Kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan teknis yang harus teman-teman pahami semua agar tidak terjadi sebuah kesalahan-kesalahan di dalam membuat karya tari ataupun di dalam pengambilan video. Nah, karya tari peserta adalah video karya tari duet, ya, duet, baik itu laki-laki dan perempuan ataupun sebaliknya, ataupun laki-laki dan laki. Nah, yang digarap dan ditarikan oleh peserta sendiri. Perbaiki kualitas video dan karya tari untuk maju ke tingkat nasional, seperti menata ulang, merapihkan, atau menyempurnakan kembali karya termasuk kostum, ya, tapi dengan catatan tanpa mengubah konsep garap, judul, dan tema karyanya itu sendiri. Kemudian peserta mengenakan kostum tari yang sesuai dengan tema, memiliki unsur kedaerahan, dan tidak harus pakaian tradisional lengkap. Beserta tetap memperhatikan etika, kesopanan, kenyamanan saat menari, dan kesesuaian dengan. Nah, karya tari dari awal hingga akhir sepenuhnya dilakukan di dalam satu ruangan tertutup. Ya, berarti tidak boleh dilakukan pengambilan gambar atau videonya di outdoor. Kemudian musik karya tari merupakan karya baru, boleh karya sendiri maupun karya orang lain yang tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual. Kemudian video karya tari berdurasi 5 menit dan maksimal 7 menit. Ada kekurangan dan kelebihan durasi akan menjadi pertimbangan dari Dewan Juri. Kemudian pengambilan gambar, nah ini perlu dicatat ini. Pengambilan gambar atau pengambilan video dilakukan dengan satu kamera, ya, dengan satu kamera atau statis shoot atau tidak, atau kameranya tidak bergerak. Dilakukan secara one shot, satu kali pengambilan gambar tanpa ada pemotongan. Kemudian di dalam pengambilan video tersebut, seluruh tubuh penari terlihat utuh sepanjang tarian. Nah, kemudian juga ini sangat penting juga kualitas video karya tari minimal 720 ya, 720 megapiksel. Nah,
karena ini juga akan mempengaruhi kualitas dari kejelasan dari gerak-gerak setiap karya yang ditarikan oleh si penari. Nah, kemudian hasil rekaman karya tidak boleh direkayasa ulang. Pengeditan hanya boleh dilakukan untuk memasukkan teks di dalam video seperti nama koreografer, asal provinsi, kemudian jika ada teks tambahan jika ingin dimasukkan di dalam video tersebut, nah itu diposisikan pada akhir sajian karya seperti nama penata musik, penata kostum, dan lain-lain sebagainya. Kemudian hasil rekaman audiovisual harus bisa didengar dan dilihat dengan jelas. Berarti di dalam perekaman karya tari tersebut harus benar dipersiapkan oleh peserta. Seterusnya peserta lomba tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan ataupun memberi pengantar di dalam video tersebut. Nah, adapun tema untuk tahun 2025 ini adalah ritme kehidupan, tarian sebagai refleksi tradisi dan kehidupan sehari-hari. Dihadirkan kebiasaan dan fenomena masyarakat lokal yang berakar pada tradisi ataupun adat istiadat. Dan ada beberapa kriteria penilaian atau indikator penilaian di dalam FLS 3N ini. Yang pertama adalah gagasan atau ide karya. Nah, itu bobotnya 25%. Nah, kemudian ada garapan karya, itu bobotnya 30%. Itu berhubungan dengan kreativitas di dalam menggarap gerak, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir adalah penyajian karya secara keseluruhan atau secara utuh. Nah, itu bobot nilainya 45%, yaitu tentang keserasian antara gagasan, gerak, musik, tata rias, kostum, dan penguasaan ruang atau tempat menari. Itu saja yang dapat dijelaskan untuk FLS 3N di bidang tari kreasi untuk SMA, SMK, dan sederajat. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan untuk menerapkannya di dalam proses kreatif untuk penciptaan tari sampai kepada proses pengambilan video nantinya. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum paham, silakan ditanya dan insya Allah kami bisa untuk menjawabnya. Terima kasih, selamat berkarya dan selalu semangat untuk berproses. Baik, terima kasih kepada Bapak Alfianto yang sudah memaparkan untuk materi cabang lomba tari kreasi. Baik, Sobat Prestasi, Bapak dan Ibu Kepala di Dinas Pendidikan Provinsi dan guru pendamping, mari bersama-sama kita memasuki sesi tanya jawab.